Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, saya izin minum dulu ya Ibu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, bisa berjumpa lagi di Masjid Al-Hikam Panorama Bali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya, kemudahan dalam segala urusan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin sekalian, kebetulan beberapa hari kemarin saya membuat video tentang penaklukan Konstantinopel. Nah, jadi ketika ditanya Ustaz Zalfa kira-kira temanya apa, ya sekalian saja ya temanya penaklukan Konstantinopel. Nah, kebetulan materinya masih ingat gitu ya. Jadi nggak perlu buka buku lagi. Kita bahas tema ini hadirin sekalian. Baik. Nah, sebelum saya masuk ke Konstantinopel, pembukaan Konstantinopel, kita review sejenak ya, bagaimana terjadinya konflik ya antara umat Islam dengan Romawi Timur. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ya sejak beliau masih hidup itu beliau pasca perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu kejadiannya tahun 6 Hijriah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ya ada melalui masa damai. Nah, jadi kan sebelumnya perang ya, hadirin sekalian, ada perang Badar ya, perang Khandaq, perang Uhud ya. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu terjadi perjanjian damai antara Rasulullah ya umat Islam di Madinah dengan kafir Quraisy di Mekah. Nah, maka di masa ini hadirin sekalian, itu Nabi Muhammad menggunakannya untuk berdakwah. Ya, beliau membuat surat ya ajakan kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab untuk masuk Islam. Nah, singkat cerita, Nabi kirimlah surat ya ke beberapa raja. Kemudian utusan beliau ini akhirnya menghampiri para penguasa. Nah, beliau mengirim kepada Kaisar Persia. Nah, Kaisar Persia ini saat itu menerima ajakan masuk Islam ya. Jadi isinya surat Nabi itu rata-rata sama ya. Aslim taslam. Nah, masuk Islam kalian selamat. Aslim yu'tika rabbuka ajruka marratain. Masuk Islamlah, maka Tuhanmu akan memberikan pahala kamu 2 kali lipat. Nah, jadi orang kalau dia tadinya non muslim jadi muslim itu pahalanya 2 kali lipat. Itu berdasarkan surat Nabi tersebut gitu ya. Jadi kalau kita sholat sekali pahalanya 1 gitu ya. Nah, yang masuk Islam ini pahalanya jadi double ya, 2. Nah, tapi hadirin sekalian, respon dari raja-raja ini berbeda-beda ya. Nah, Kaisar Persia itu dia merobek surat Nabi. Merobek surat Nabi. Kaisar Romawi, Heraklius ya, itu ketika mendapatkan surat Nabi ya, saya pernah bahas ini juga mungkin ya sebelumnya ya. Ketika beliau mendapat surat Nabi, dia bingung ya. Dia nggak berani nolak, nggak berani ngerobek. Tapi beliau simpan saja suratnya. Nah, singkat cerita, Heraklius itu dalam sebuah riwayat dia nanti mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi atau bukan? Singkat cerita nanti Abu Sufyan beliau berdagang ke wilayah Romawi, kemudian dipanggil oleh Heraklius, kemudian ditanya-tanya ya,
Nah, pertanyaannya antara lain, apakah orang yang mengaku nabi ini pernah berbohong? Kalau dia pernah berbohong berarti ini bukan kenabian tapi menipu, ya, dia menipu atau penipuan lah. Yang kedua ditanya, apakah dia ini keturunan orang baik? Nah, kalau yang pertama jawabannya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya gitu ya. Oh, berarti kemungkinan besar ini nabi, karena nabi tidak pernah berbohong. Pertanyaan kedua, apakah dia keturunan orang baik? Kata Abu Sufyan, jelas dia di kalangan kami nasabnya mulia. Nah, keturunan Abdul Muthalib, keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Manaf. Dari Kinana, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim alaihissalam, ya. Nasabnya mulia. Pertanyaan ketiga, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Nah, kata Abu Sufyan, sudah kami siksa, sudah kami intimidasi, sudah kami perangi, tapi bukannya berkurang malah bertambah dan bertambah. Nah, berarti ini benar, karena keimanan itu setelah masuk dia akan selalu bertahan dan dia selalu bertumbuh gitu ya. Kemudian ditanya lagi, pengikutnya ini orang-orang kaya atau orang-orang susah? Nah, maka Abu Sufyan mengatakan kebanyakan pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang susah. Maka kata Heraklius, oh iya, para nabi pengikutnya memang orang-orang yang terpinggirkan. Maka dari situ hadirin sekalian, dari riwayat ini Heraklius kemudian mengatakan, seandainya nabi itu ada dekat denganku, aku akan mendatanginya dan mencuci kakinya, kata beliau. Kata Heraklius ya, Kaisar Romawi. Kemudian beliau mengatakan, dan mungkin di masa nanti ya, umatnya akan menguasai tanah yang aku injak ini, kata Heraklius. Kenapa hadirin sekalian? Karena Heraklius dalam mimpinya dia melihat bahwa kerajaannya itu diambil alih oleh orang-orang yang kemaluannya disunat. Nah, dan ternyata setelah dipelajari yang kemaluannya disunat antara lain Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab. Nah, sampai di situ Heraklius terdiam. Tapi hadirin sekalian, salah satu kerajaan bonekanya Romawi, ya, kerajaan sekutunya Romawi namanya Gosasina. Dia letaknya di bagian utara Jazirah Arab, ya, di perbatasan Romawi. Isinya orang Arab, ya, tapi agamanya Kristen. Ketika dikirim surat kepada mereka, utusan Nabi dibunuh. Nah, itu adalah pengumuman perang, ya. Maka sejak saat itu hadirin sekalian, umat Islam dengan Romawi jadi berperang, ya, sejak masa Nabi Muhammad. Maka nanti ada perang Mu'tah, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian ada perang Yarmouk, ya, dan perang-perang selanjutnya. Nah, berlanjut terus hadirin sekalian sampai nanti di masa Daulah Utsmaniyah. Nah, jadi setelah wafatnya Nabi kan ada Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah itu berganti dengan khalifah-khalifah yang lain. Nah, Romawi ini hadirin sekalian yang perlu kita pahami itu terpecah menjadi dua. Ada Romawi Timur dan ada Romawi Barat. Nah, di Romawi Barat itu ibu kotanya Roma, yang sekarang masuk ke wilayahnya Italia. Nah, di sana ada Vatikan, ya, itu dulu bagian dari Roma. Kemudian Romawi Timur itu ibu kotanya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Konstantin I. Dialah kaisar pertama yang masuk Kristen. Nah, sebelumnya agama mereka agama pagan, ya, mereka menyembah dewa-dewa. Nah, sampai kemudian Konstantin I dia masuk Kristen dan kemudian anak buahnya, ya, keturunannya, rakyatnya kemudian masuk Kristen dan Romawi berubah menjadi kerajaan Kristen. Nah, Konstantinopel ini hadirin sekalian itu dibangun oleh Konstantin di sebuah lokasi yang sangat strategis. Lokasinya itu ada di seperti semenanjung, ya, seperti segitiga gini hadirin sekalian. Jadi dia dikelilingi air dari tiga sisinya. Hanya satu sisi yang berbatasan dengan daratan. Artinya apa hadirin sekalian? Untuk menguasai kota ini
itu hanya bisa lewat daratan yang sini ya. Nah, karena di sini tidak bisa, sini laut ya, dan langsung dibangun benteng. Nah, Konstantin itu mendesain kota ini sedemikian rupa ya, hingga menjadi kota yang dianggap sebagai kota dengan pertahanan terkuat di dunia. Bagaimana bisa hadirin sekalian? Jadi Konstantinopel ini dibangun dengan tembok yang sangat tinggi dan bentengnya itu 3 lapis. Nah, jadi kalau benteng-benteng biasa di kota-kota lama ya, mungkin di daerah Jogja ya, kita kadang melihat benteng, kemudian di daerah Sulawesi ya. Nah, kalau di Jawa Timur di dekat kampung bapak saya di Ngawi ada benteng juga ya, benteng Van der Wijk. Nah, itu bentengnya hanya 1 lapis. Nah, tapi Konstantinopel itu 3 lapis ya sekalian, 1, 2, 3, dan masing-masing tebalnya sangat tebal bentengnya. Nah, tidak hanya itu ya, setelah 3 lapis benteng ini, di bagian daratannya itu ada parit yang kurang lebih lebarnya sekitar 20 meter. Nah, jadi kalau kita tembus pakai kuda, kudanya tenggelam gitu ya. Nah, jadi sudah paritnya luas, kemudian dilapisi 3 benteng. Nah, 3 tembok ya bentengnya. Kemudian di kedua sisinya ya, sisi lainnya ini juga benteng semua ini, sama-sama 3 lapis. Nah, dan di bagian utara sini ada selat ya, ada selat kecil ya. Nah, untuk masuk ke selat itu ditutup pakai rantai raksasa. Nah, jadi yang sebelah sini tidak bisa dimasuki oleh kapal laut, hanya bisa sebelah bawah sini ya, dan sebelah sini mungkin dengan kekuatan darat. Nah, suatu hari ya, Nabi Muhammad beliau pernah bersabda. Beliau pernah bersabda, la yablughu hadzal din ma balaghahu laila wan nahar. Agama ini akan mencapai semua tempat yang pernah dicapai oleh siang dan malam. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi beliau memberikan kabar gembira bahwa Islam ini nanti akan tersebar ke seluruh dunia. Semua tempat yang di sana ada siang dan malam. Kemudian sahabat bertanya hadirin sekalian dalam suatu kesempatan kepada Nabi Muhammad. Nah, saat itu kan umat Islam berperang melawan Romawi ini ya. Nah, bahkan utusan beliau dibunuh oleh negara sekutunya Romawi. Kemudian ditanya hadirin sekalian, Nabi, kira-kira kota mana yang dibuka dulu? Roma yang barat ya, kota Roma, atau Konstantinopel? Ayul Madinataini tuftahu awalan, kata sahabat. 2 kota ini mana yang duluan akan dibuka? Kemudian Nabi bersabda, la tuftahanal Konstantinia, akan dibuka kota Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Dan pemimpin terbaik adalah pemimpin pasukan itu, dan pasukan terbaik adalah pasukan itu, kata Nabi Muhammad. Kalau kita lihat struktur hadis ini hadirin sekalian, itu ada 2 huruf taukid, ada 2 huruf penekanan, la dan nun di belakang. La tuftahanna, sungguh akan dibuka, sungguh. Ini double penekanan. Artinya beliau memberikan kabar gembira yang mendekati pasti gitu ya, akan dibuka. Nah, sejak saat itu hadirin sekalian, umat Islam itu terinspirasi dengan hadis ini. Hadis ini menjadi nyala api yang membakar dada para pejuang-pejuang umat Islam. Setiap generasi akan ada pemimpin-pemimpin yang bermimpi untuk membuka Konstantinopel. Mulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama kali mencoba membuka Konstantinopel adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena saat itu umat Islam sudah berhasil meluas ya, menguasai hampir seluruh Afrika Utara, menguasai seluruh Romawi Timur di bagian Jazirah Arab ya, di bagian Asia, kemudian menguasai seluruh Persia, menguasai Asia Tengah ya, sudah masuk ke India. Nah, saat itu umat Islam bergerak masuk ke Anatolia dan kemudian mencoba mengepung Konstantinopel.
Nah, saat itu ada seorang sahabat yang juga ikut, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, setelah pengepungan panjang hadirin sekalian, ya sekian lama, ternyata umat Islam tidak mampu membuka. Sampai akhirnya wafat salah satu sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau berwasiat ingin dimakamkan di dekat tembok Konstantinopel. Dan sampai sekarang makam beliau masih ada di sana, di dekat tembok Konstantinopel. Jadi beliau ingin jasadnya ini menjadi penanda bahwa dulu sahabat Nabi pernah ada di sana. Nah, sehingga nanti pejuang selanjutnya bisa menambah semangat mereka gitu ya. Semangat mereka bertambah. Nah, singkat cerita hadirin sekalian, usaha membuka Konstantinopel ini berlanjut ya. Nah, nanti ada Khalifah Harun Ar-Rasyid juga mencoba, tapi belum berhasil. Khalifah Al-Mu'tasim mencoba, belum berhasil. Terus dan terus. Kurang lebih 11 kali hadirin sekalian, umat Islam mencoba membuka Konstantinopel dan belum berhasil. Nah, tadi ya, karena sistem pertahanannya sudah demikian kuat, lokasinya sedemikian strategis gitu ya. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah berkata bahwa seandainya dunia ini satu negara, maka ibu kotanya pasti Istanbul atau Konstantinopel. Karena lokasinya berada di titik temu antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, yang membuat Konstantinopel bisa bertahan sedemikian lama hadirin sekalian, selain di dalamnya dia sangat kuat ya sistem pertahanannya, ada jalur air, saluran air bawah tanah yang terhubung antara Konstantinopel dengan pegunungan di Bulgaria, mata air di Bulgaria. Itulah kenapa kalau semua pasokan ditutup ya, mereka masih mendapatkan air bersih yang banyak. Nah, selain itu juga karena jalurnya itu di tengah-tengah ya, dia bisa mendapatkan suplai makanan dari Eropa. Nah, karena itu hadirin sekalian, sampailah kemudian kita masuk ke masa Daulah Utsmaniyah. Nah, Daulah Utsmaniyah ini dia berdiri dari tahun 1299. Nah, jadi sebenarnya masih sezaman dengan Daulah Abbasiyah ya. Masih sezaman dengan Daulah Abbasiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin ya selesai tahun 750 ya. Bukan tahun 40 Hijriah. Nah, kemudian dilanjutkan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah dari abad ke-7 sampai tahun 750 Masehi. Nah, itu sekitar 14 khalifah. Nah, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi itu masa Daulah Abbasiyah. Nah, kurang lebih ada sekitar 37 khalifah. Nah, setelah itu hadirin sekalian, itu kan umat Islam diserang Mongol ya. Baghdad diserang Mongol 1258. Nah, nanti khalifahnya pindah tuh. Dari Baghdad pindah ke Kairo. Nah, karena Baghdadnya sudah dihancurkan, banyak korban jiwa, banyak jenazah bergelimpangan. Syekh Al-Khudri mengatakan yang wafat dalam peristiwa pengepungan Baghdad oleh Mongol itu sekitar kurang lebih 2 juta jiwa. Nah, kita bisa bayangkan 2 juta jenazah gitu ya di dalam satu kota. Maka saat itu Baghdad tidak lagi layak huni, banyak yang hijrah. Termasuk nanti khalifah selanjutnya dari Daulah Abbasiyah itu hijrah ke Kairo. Nah, di situ hadirin sekalian, di dalam reruntuhan kota-kota Islam yang diserang Mongol, itu ada satu keluarga dari Asia Tengah, dari suku Kai. Ya, jadi mereka sebenarnya dari Asia Tengah, kemudian mereka hijrah karena negerinya diserang Mongol ya. Mereka mencari negeri lain yang lebih aman, sampailah mereka ke Anatolia. Di Anatolia mereka kemudian bertemu dengan Sultan Alauddin dari Daulah Saljukiyah. Nah, jadi perlu saya jelaskan dulu, di masa Daulah Abbasiyah itu khalifahnya satu, tapi setiap provinsi itu mereka membentuk negara-negara sendiri ya. Maka dinastinya banyak. Meskipun khalifahnya satu. Jadi mereka mengakui Khalifah Abbasiyah ini sebagai penguasa, tapi di dalam pemerintahan provinsi mereka berdiri sendiri. Ya, ada dinastinya sendiri, saling mewariskan dari satu generasi ke generasi. Jadi khalifahnya ini hanya simbol saja gitu ya.
Nah, jadi tadi saya jelaskan ada Daulah Saljukiyah di Anatolia, ini Muslim ya. Nah, nanti ada Daulah Tuluniyah di Mesir, ada Daulah Fatimiyah di Mesir, ada Daulah Samaniyah di Asia Tengah, ada Daulah Zengkiyah di Suriah. Nah, ini negara-negara yang semuanya sebenarnya masih di bawah Daulah Abbasiyah. Nah, kalau di Indonesia seperti sistem otonomi daerah gitu ya. Nah, jadi masing-masing daerahnya memilih pemimpinnya sendiri-sendiri, tapi masih dalam satu koordinasi khalifah. Nah, saat itu Daulah Saljukiyah itu menguasai Anatolia dan kedatangan suku Kai ini. Nah, suku Kai ini hadirin sekalian, akhirnya mereka mendapatkan tanah dari Daulah Saljukiyah karena mereka membantu Daulah Saljukiyah melawan Romawi. Akhirnya mereka dikasih satu tanah. Tanah ini kemudian akhirnya berkembang ya menjadi kerajaan baru, terutama pasca runtuhnya Daulah Saljukiyah. Nah, setelah Sultan Alauddin dari Daulah Saljukiyah meninggal, maka kemudian daulah ini berdiri, namanya Daulah Utsmaniyah. Didirikan oleh namanya Utsman bin Ertugrul tahun 1299. Nah, dari yang tadinya wilayah kecil, mungkin semacam satu desa gitu ya, berkembang jadi satu kecamatan gitu ya. Karena pemimpinnya kuat, meluas lagi, sampai bekas-bekas wilayah Saljukiyah itu hampir semuanya diambil alih oleh keluarga Utsmani. Dan meluas lagi sampai ke wilayah-wilayah Bizantium yang berbatasan langsung dengan Daulah Utsmaniyah. Demikian hadirin sekalian, berlanjut terus. Nah, karena sultan-sultannya juga rajin berjihad ya, maka umat Islam bersatu di bawah para sultan ini. Nah, sampai kemudian nanti di masanya Sultan Muhammad II, ini yang disebut sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi Sultan Muhammad ini beliau itu keturunannya Sultan Murad, keturunannya Sultan Muhammad, keturunannya Sultan Bayazid, kemudian Orhan, kemudian nanti Utsman. Jadi jaraknya sekitar beberapa generasi ya sejak berdirinya Daulah Utsmaniyah. Dan saat itu khalifahnya masih di Kairo. Ya, tadi kan saya jelaskan ya, setelah Baghdad hancur khalifahnya pindah ke Kairo. Jadi khalifahnya bukan khalifah Utsmaniyah, khalifahnya masih di Kairo. Nah, saat itu hadirin sekalian, di masa Bayazid ya, Sultan Bayazid ini setelah Utsman ya, Sultan Orhan, kemudian Sultan Murad, itu wilayah Utsmaniyah meluas. Ya, sampai menguasai wilayah di sekeliling Konstantinopel. Ya. Jadi ini misalkan ini Konstantinopel ya, di titik temu sini ya. Ini sudah dikuasai oleh Utsmani. Tapi Konstantinopelnya belum. Itu sedemikian sulitnya. Nah, maka ada yang berpendapat bahwa Konstantinopel ini seperti duri dalam daging. Dia ada di tengah-tengah wilayah-wilayah Islam ya, tapi tidak ditaklukkan. Sulit, sedemikian sulit. Sampai Muhammad Al-Fatih ini dia lahir. Muhammad Al-Fatih lahir dan sejak kecil dia dididik oleh banyak ulama, salah satunya Syamsuddin, yang dia mengajarkan banyak hal kepada Sultan Muhammad. Dan Sultan Muhammad ini dalam riwayat beliau itu menghafal Al-Quran, hadirin sekalian, mempelajari hadis sejak kecil. Dan dari kecil beliau sudah mengatakan, aku yang akan membuka Konstantinopel. Gurunya memotivasi gitu ya, iya, kamu yang akan membuka Konstantinopel dan aku akan menemani kamu, kata gurunya. Nah, jadi sejak kecil beliau sudah sangat rajin ya belajar, baik itu ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu perang dengan para jenderal-jenderal terbaik Utsmani ya, sampai ketika beliau di usia 18 tahun hadirin sekalian. Di usia 18 tahun ayah beliau Sultan Murad wafat. Nah, orang-orang Kristen berpikir ya, wah ini raja baru Utsmani masih sangat muda, 18 tahun ya. Kalau di usia sekolah mungkin baru kelas atau mungkin SMA gitu ya, atau baru lulus SMA mungkin. Nah, tapi ternyata Sultan Muhammad ini beliau
ambisinya besar. Meskipun beliau masih sangat muda, ya, tapi karena dididik dalam didikan terbaik, ya, oleh para guru-guru terbaik, dia memiliki mental sangat kuat. Nah, ketika beliau jadi sultan, hadirin sekalian, beliau langsung memulai rencana besar membuka Konstantinopel. Nah, apa yang beliau lakukan? Nah, pertama beliau melakukan perjanjian damai dengan negeri-negeri Kristen. Nah, jadi diamankan dulu nih dari luar, ya, supaya tidak ada yang mengganggu proses pembukaan Konstantinopel. Setelah itu hadirin sekalian, beliau membangun satu benteng yang ada di jalur perdagangan antara Eropa dengan Konstantinopel untuk memutus suplai makanan. Nah, namanya benteng Qurahisar, ya. Saya agak kurang paham membacanya. Qurahisar ini dia letaknya di tepi pantai antara Eropa dengan Konstantinopel. Nah, dan itu dibangun dalam waktu sangat singkat, kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur di masa pertengahan. Nah, dan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau menyiapkan satu senjata besar. Nah, jadi beliau menyuruh salah seorang insinyur Eropa namanya Urban untuk membuat meriam terbesar di dunia. Nah, jadi dengan segala sumber daya yang dia punya, ya, diberikan dana tanpa batas, akhirnya Urban ini berhasil menciptakan yang dikatakan sebagai senjata pemusnah massal pertama di dunia. Ini meriam raksasa. Dan akhirnya dibawa, ya. Jadi untuk membawa meriam raksasa ini dibutuhkan banyak sekali kerbau, ya, dalam riwayat seperti itu, dan juga tentara. Nah, termasuk juga persenjataan terbaik. Jadi masuk abad ke-15, hadirin sekalian, ini sudah zamannya penggunaan senapan, ya. Nah, jadi bukan cuma pakai pedang dan panah, tapi senapan juga sudah digunakan, termasuk meriam. Nah, dan semua persenjataan terbaik itu digunakan oleh Daulah Utsmaniyah. Dan beliau membawa kurang lebih antara 150 sampai 200 ribu prajurit, nah, dari seluruh dunia Islam, ya. Nah, terutama di wilayah-wilayahnya Daulah Utsmaniyah. Nah, termasuk juga armada laut, ya. Jadi beliau sudah menyiapkan puluhan kapal untuk mengepung Konstantinopel. Nah, maka berangkatlah beliau, hadirin sekalian, di tahun 1453 Masehi, ya, dengan persiapan yang sudah lama, ya, beberapa tahun. Saat itu usia beliau kurang lebih sekitar 21 tahun. Nah, dan sampailah akhirnya beliau di depan benteng, ya. Nah, benteng yang legendaris yang dicoba untuk dibuka oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Dan di situ beliau kemudian melancarkan serangan. Nah, jadi yang ditembak itu tembok yang di daratan, hadirin sekalian. Nah, karena dia lokasinya bisa dijangkau oleh pasukan darat, ya. Nah, maka ditembakkanlah meriam-meriamnya, termasuk meriam raksasa tadi, ya, yang baru dibuat oleh Urban, itu ditembakkan semuanya dengan kekuatan penuh, ya. Dan setiap kali temboknya itu mulai retak, mulai hancur, malam harinya dibangun lagi oleh para prajurit Bizantium, oleh orang-orang Romawi. Jadi besoknya udah bener lagi, gitu, ya. Nah, besoknya ditembakkan lagi, sudah hancur, dibangun lagi. Nah, kemudian sampai kemudian hadirin sekalian, setelah usaha penembakan berkali-kali ini gagal, akhirnya terjadi musibah. Nah, musibahnya ini meriam raksasanya ini meledak, hadirin sekalian. Meriam raksasanya meledak. Ya, sampai Urban ini jadi korban juga. Nah, saat itulah umat Islam sudah mulai galau, ya. Apakah kita akan menjadi seperti pendahulu-pendahulu kita yang wafat di sini? Dan Sultan Muhammad sudah mengatakan, Sultan Muhammad sudah bertekad, gitu, ya, saya akan membuka Konstantinopel atau saya mati di gerbangnya. Jadi beliau tidak mundur satu langkah pun. Akhirnya beliau mencoba cara-cara lain, hadirin sekalian. Nah, setelah lewat darat sini gagal, beliau berpikir,
bagaimana cara mengepung melalui laut. Ya. Yang sebelah sini sudah dikepung nih. Nah, tapi yang sebelah sini ya disebut dengan golden horn atau tanduk emas. Ini hanya bisa dilalui lewat selat. Selatnya dirantai oleh rantai besi yang besar. Nah, tidak bisa ditembus ya. Maka akhirnya Sultan Muhammad kemudian diserang nih. Ada bantuan dari Genoa, dari Italia. Nah, mereka ingin membantu pasokan makanan. Mereka lewat selat ini. Nah, ketika mereka mau lewat, diserbu sama orang Utsmani. Tapi karena kapalnya besar-besar hadirin sekalian, akhirnya Daulah Utsmaniyah kapalnya kalah. Ya, kapalnya kena tembak, akhirnya kalah. Dan Sultan Muhammad marah ya. Beliau marah kepada jenderalnya. Jenderalnya sudah mau dieksekusi kata sama beliau karena dibilang hancurkan kapal itu, kalau tidak kamu yang saya eksekusi. Akhirnya gagal ya, kapalnya berhasil masuk ke lewat selat itu ya, lewat selat ini yang di sini, di sini ya. Rantainya berhasil dibuka. Nah, Sultan Muhammad marah ya sama jenderalnya ini, sama komandan armada lautnya, sudah mau dieksekusi hadirin sekalian. Nah, tapi ternyata jenderal ini saking semangat berjihadnya sampai kehilangan satu matanya. Nah, di situ kemudian Sultan kasihan ya, tidak tega, akhirnya tidak jadi dieksekusi. Tapi setelah itu Sultan Muhammad berpikir bagaimana cara mencapai tanduk emas ini supaya kapal Utsmani bisa masuk ke selat ini yang ditutup pakai rantai raksasa ya. Akhirnya beliau mendapat inspirasi ya dan sekalian, mendapat inspirasi yaitu dengan cara mengangkat kapal-kapal Utsmani melalui daratan. Ya, jadi ini kan di sini ada selat ya. Ya, ini selat nih. Selat. Tapi di sini ada daratan. Nah, jadi beliau mengangkat kapal di daratan sini, kemudian dimasukkan ke selat itu. Ya, karena lewat laut nggak bisa, ditutup pakai rantai ya. Akhirnya beliau masuk ke pantai Galata, ya, pantai dekat situ, kemudian diangkat kapalnya, dibawa ke selat tanduk emas itu. Nah, untuk mengambil alih perhatian orang-orang Bizantium, yang di daratan ini digempur terus, ya, siang dan malam digempur, sambil ditabuh genderang perang. Nah, jadi genderang perang itu salah satu atribut perangnya Daulah Utsmaniyah. Nah, mungkin salah satu penemu drum band itu ya umat Islam itu, karena digunakan dalam perang oleh Daulah Utsmaniyah. Akhirnya sekarang jadi drum band. Nah, itu dipukul terus supaya mereka tidak tahu bahwa umat Islam sedang mengangkut kapal melalui daratan. Nah, ini sebuah keajaiban perang ya pada masa pertengahan. Yang bagaimana kapal bisa berjalan di daratan. Nah, itu itu inovasinya Sultan Muhammad ya. Ditarik hadirin sekalian, ditarik pakai kerbau dan tenaga manusia. Nah, jadi kita bisa bayangkan sedemikian besar gitu ya semangat umat Islam saat itu untuk mewujudkan janji Nabi membuka Konstantinopel. Dan dalam proses ini ada yang wafat hadirin sekalian. Sebagian ada yang wafat karena sedemikian beratnya ya. Nah, ditarik. Nah, hingga akhirnya setelah beberapa waktu kapal-kapalnya berhasil diturunkan ya ke selat tanduk emas itu. Nah, pagi harinya orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi kaget, mereka itu. Ini kapal-kapal Utsmani udah nyampe sini lewat mana gitu ya? Karena di sini kan ditutup ya, mereka nggak bisa masuk. Kaget mereka. Akhirnya mereka sudah mulai takut gitu ya, sudah mulai takut. Nah, di sini kemudian orang-orang Bizantium ya, itu mereka mulai galau ya. Dan kaisarnya ini kemudian kirim surat kepada Sultan Muhammad. Beliau kirim surat ingin menyerah saja. Ya, istilahnya udahlah kami tidak usah digempur lagi, kami kasih pajak gitu ya, kami bayar pajak. Tapi Sultan Muhammad tidak mau. Kami akan buka Konstantinopel. Nah, di situ setelah itu hadirin sekalian ada kejadian yang cukup
menyakitkan, yaitu Kaisar ini kemudian menangkap semua orang Muslim yang ada di dalam Konstantinopel. Ya, orang-orang Muslimnya ditangkap kemudian dipenggal, ya, tanpa sebab yang jelas. Nah, sampai situ aja sekalian, umat Islam berinovasi lagi, mencoba lagi. Jadi karena lewat darat ini sulit, ya, lewat laut sudah dikepung juga belum berhasil. Akhirnya umat Islam mencoba membuat terowongan, menggali terowongan, ya, terowongan digali. Jadi nggak bisa lewat darat laut, lewat terowongan gitu ya. Akhirnya digali hadirin sekalian. Maka dilakukan penggalian, ya, sudah sangat dalam, sudah mulai masuk ke tanah Konstantinopel. Tapi ternyata ketahuan sama orang-orang Romawi. Ya, akhirnya lubangnya dibakar hadirin sekalian. Itu yang tewas juga cukup banyak. Kemudian dicoba lagi dengan tangga, ya, tapi sulit juga. Jadi berkali-kali sudah mulai mendekat, kemudian ditembak lagi dari atas. Jadi ada satu senjata rahasia mereka, namanya api Yunani. Mungkin semacam tembakan tapi pakai api ya, ini membakar banyak sekali korban para syuhada, ya, umat Islam. Jadi yang tewas itu sudah sangat banyak hadirin sekalian, sudah ribuan orang. Sultan Muhammad juga sudah mulai kelelahan begitu ya, sudah sekian lama. Sampai kemudian ada tanda-tanda kemenangan. Ada tanda-tanda kemenangan. Di suatu malam, ya, di antara malam-malam pengepungan ini, tiba-tiba bulan itu yang tadinya terang, ya, berwarna kemerahan, kemudian menghilang. Terjadi gerhana bulan. Nah, dan ada kepercayaan kuno orang-orang Konstantinopel, ya, bahwa Kaisar Konstantin, pendiri Konstantinopel, itu mengatakan kota ini tidak akan tumbang, kota ini tidak akan runtuh sampai malam gelap gulita. Nah, ketika terjadi gerhana bulan di tengah-tengah pengepungan, saat itulah orang-orang Konstantinopel jadi takut. Wa alqa fi qulubihim ru'b. Dalam Al-Quran disebutkan ketika dalam peperangan Allah akan menaruh rasa takut di dalam hati musuh-musuh umat Islam. Nah, di situ mereka takut hadirin sekalian. Dan keesokan harinya itu ada kabut, ya, kabut sangat tebal di Konstantinopel. Nah, di situ umat Islam mulai merasa senang gitu ya. Wah, ini ada tanda-tanda kemenangan. Dan ada satu kejadian aneh, ya, yang tercatat dalam riwayat, yaitu di gereja terbesar Konstantinopel, gereja Hagia Sophia, ya sekarang jadi masjid ya, Hagia Sophia di Istanbul. Itu di atasnya ada cahaya merah. Nah, orang-orang Kristen berpikir bahwa para malaikat sudah meninggalkan mereka. Nah, di situ umat Islam merasakan ini sebagai tanda-tanda kemenangan. Nah, maka kemudian Sultan Muhammad memperkuat lagi pasukannya, ya, menyiapkan lagi pasukannya, menyuruh pasukannya memperbanyak doa, gitu ya. Maka malam-malam itu dihabiskan juga dengan membaca Al-Quran, ya, sholat dan berdoa. Kemudian disiapkan pasukan penggempuran total, gitu ya, darat, laut, dan juga lewat darat dan laut, ya. Nah, maka pasukannya dibuat berlapis hadirin sekalian, menggempur satu persatu, ya. Nah, pasukan depan dulu, kemudian yang tengah, kemudian yang paling belakang. Yang paling belakang ini adalah yang paling kuat, pasukan Jenisari. Pasukan Jenisari ini dibentuk di masa Sultan Orhan. Pasukan Jenisari ini pasukan khusus yang saat itu sangat ditakuti. Kenapa hadirin sekalian? Karena Jenisari itu mereka kebanyakan dari budak-budak rampasan perang, tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, dan diasuh 100% oleh sultan. Nah, dikasih makan oleh sultan, dikasih pakaian, ya, dikasih kebutuhan oleh sultan. Jadi mereka tidak kenal keluarga kecuali sultan, tidak kenal orang tua kecuali sultan. Sedemikian setianya kepada sultan. Dan bahkan di masa-masa awal mereka bahkan tidak menikah, ya, hidup dan matinya untuk berjihad fisabilillah. Nah, di bagian akhir itu pasukan Jenisari dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad, ya.
Al-Fatih. Dan beliau berpesan ya di malam sebelum penggempuran terakhir itu, beliau berpesan, nah, hidup kalian akan dijamin oleh negara gitu ya. Kalian akan berjihad dan nanti kalian dan sampai kalian tua negara menjamin kalian gitu ya. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Maka keesokan harinya akhirnya terjadi penggempuran total hadirin sekalian. Ya. Barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, nah, sampai akhirnya tembok-temboknya mulai retak. Nah, temboknya mulai retak dan ada celah bolong di temboknya. Di situ kemudian umat Islam masuk. Ada celah lagi, umat Islam masuk. Nah, sampai kemudian masuk sampai ke dalam ya. Dan dari dalam hadirin sekalian, umat Islam kemudian membuka gerbang Konstantinopel ya. Akhirnya gelombang pasukan ratusan ribu masuk ke dalam benteng Konstantinopel. Nah, saat itulah terjadi pertempuran besar ya antara pasukan penjaga Konstantinopel dengan pasukan Muslim. Nah, yang di situ kaisarnya juga sudah ikut tempur gitu ya. Kaisarnya akhirnya tewas di tempat dan hilang ya, tidak ada yang tahu di mana jenazah kaisarnya. Kemudian komandannya sudah mulai kabur. Dan salah satu pejuang Muslim namanya Hasan Al-Alubatli, dia naik ke atas hadirin sekalian. Ini kondisi ketika umat Islam baru sedikit yang masuk ini ya. Beliau naik ke atas langsung mengangkat panji Islam. Akhirnya tubuh beliau hancur ya, ditembak panah, ditusuk pedang. Tapi benderanya masih di atas. Nah, di situ umat Islam kemudian semangat ya. Wah, kita sudah menang. Akhirnya mereka langsung masuk ke dalam ya dan menghancurkan pasukan Bizantium yang ada di dalam. Nah, maka Hasan wafat sebagai syahid ya, tetapi semangat kemenangannya membakar umat Islam yang lain. Akhirnya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah Konstantinopel berhasil dibuka ya di tahun tersebut, di tahun 1453. Nah, maka siang hari umat Islam berhasil membuka, sore harinya Sultan Muhammad kemudian memasuki pusat kota ya dengan kuda putihnya. Kemudian beliau memasuki Hagia Sophia dan beliau menjamin semua penduduk Konstantinopel. Nah, ini berbeda dengan ketika orang Kristen membuka Baitul Maqdis ya. Mereka pernah menguasai Baitul Maqdis. Itu penduduk Muslim Yahudi dibantai ya, ribuan orang tewas. Tapi Sultan Muhammad tidak ya. Semua dijamin keamanannya. Muslim, Kristen, Yahudi, ya apapun agama kalian semua dijamin keamanannya. Tidak ada yang boleh dibantai. Tidak ada gereja yang boleh dihancurkan kecuali Hagia Sophia dirubah menjadi masjid ya, sebagai simbol kemenangan. Nah, maka beliau kemudian sujud syukur ya di situ dan melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid Hagia Sophia. Nah, disitulah kemudian hadirin sekalian janji Nabi Muhammad menjadi kenyataan ya di tangannya Sultan Muhammad yang kemudian dikenal dengan nama Al-Fatih ya, sang pembuka Konstantinopel. Dan usia beliau saat itu baru 21 tahun ya, jadi usia bukan penghalang gitu ya. Maka ada seorang konten kreator Mesir ya, dia mengatakan dalam Islam itu tidak ada masa remaja, hanya ada masa kecil dan dewasa. Kenapa hadirin sekalian? Karena setelah akil balik sebenarnya kan dia sudah dewasa ya. Amal ibadahnya sudah dicatat itu. Dia berbuat baik jadi catatan kebaikan, dia berbuat buruk jadi catatan keburukan. Nah, tapi di dalam budaya barat mereka mengenal istilah remaja. Seolah-olah anak remaja ini boleh berbuat salah gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya ada yang bermaksiat ya, melakukan kejahatan dan lain sebagainya, tapi tidak mendapat hukuman ya, padahal mereka sudah hukumnya dalam syariat Islam sama dengan orang dewasa. Nah, maka kita lihat dalam sejarah Islam, orang-orang yang kita kategorikan remaja itu ya hadirin sekalian, mereka membuka kota-kota baru gitu ya. Nah, mereka memimpin prajurit di medan tempur. Nah, ini menjadi inspirasi ya bagi generasi-generasi setelahnya.
Nah, demikian hadirin sekalian, akhirnya Konstantinopel ya, kota yang dulu dianggap sebagai kota paling aman, paling kuat pertahanannya di dunia, berhasil dibuka oleh umat Islam dan kemudian dirubah namanya menjadi Istanbul. Artinya kota Islam. Kemudian ibu kota Turki Utsmani yang tadinya di Adrianopel dipindahkan ke Istanbul. Maka dia menjadi ibu kota baru Daulah Utsmaniyah. Dan kemudian beberapa puluh tahun setelahnya ya, nanti ada Sultan Salim I. Sultan Salim I ini beliaulah kemudian yang nanti mengambil alih banyak wilayah Islam yang lain ya, termasuk Mesir, ya, Suriah, Afrika Utara. Kemudian nanti khilafahnya diambil oleh beliau ya dari tangannya Daulah Abbasiyah. Sejak itulah, sejak tahun 1517 nanti Daulah Utsmaniyah itu juga sekaligus menjadi Khilafah Utsmaniyah. Sultan Utsmani di waktu yang sama juga memegang jabatan sebagai khalifah umat Islam sejak masa Sultan Salim I. Nah, sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya. Dan kejadian ini hadirin sekalian dianggap sebagai salah satu penaklukan terpenting dan terbesar dalam sejarah, dan para sejarawan akhirnya menggunakan peristiwa ini sebagai awal dari masa modern. Nah, jadi kalau kita baca buku-buku sejarah ya, awal masa modern biasanya ditandai dengan penaklukan Konstantinopel. Karena dengan begitu Kekaisaran Bizantium ya, yang dulu menguasai banyak sekali wilayah di dunia ya, salah satu superpower dunia, akhirnya runtuh ya, berganti dengan kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam ya, dan Daulah Utsmaniyah yang nanti masih bertahan sampai masa modern. Nah, jadi Daulah Utsmaniyah ini setelah menguasai Konstantinopel dia ekspansi terus sampai menguasai Hongaria, Bulgaria ya, Ceko, Yugoslavia, sampai masuk ke Vienna, Swiss. Sudah masuk ke Swiss. Meskipun nanti pecah lagi ya. Dan itu berakhir, Daulah Utsmaniyah berakhir hadirin sekalian itu pasca Perang Dunia I. Perang Dunia I sekitar tahun 1914 sampai 1918 ya. Ya, demikian hadirin sekalian, penaklukan Konstantinopel yang menginspirasi umat Islam, yang menginspirasi umat manusia dan menjadi awal dari masa-masa modern. Nah, sejak itulah kemudian kepemimpinan dunia Islam beralih ya, dari Daulah Abbasiyah ke tangannya Daulah Utsmaniyah. Dan Daulah Utsmaniyah menjadi kekuatan politik baru dan yang terkuat di dunia ya, pasca runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Nah, meskipun nanti Daulah Utsmaniyah menurun lagi dominasinya, terutama nanti pasca revolusi industri ya. Revolusi Prancis, revolusi industri, dan kemudian kolonialisasi ya, yang mulai terjadi sekitar abad 16, 17, 18. Nah, dan kemudian terpecah. Nah, Turki Utsmani yang sekarang ya, sejak berakhirnya khilafah 1924 akhirnya terpecah menjadi banyak negara. Jadi sudah beralih. Nah, sekarang negara muslim terbesarnya adalah Indonesia ya. Nah, Indonesia ini mewarisi sejarah umat Islam selanjutnya antara Indonesia dan Pakistan lah ya. Kayaknya kita sudah kesalip Pakistan ya. Ya, demikian hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Daulah Utsmaniyah dan juga penaklukan Konstantinopel. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil hadirin sekalian? Nah, yang pertama adalah kebenaran janji Nabi ya. Jadi janji Nabi ini ketika beliau sampaikan itu ya,
Itu umat Islam percaya, karena Nabi tidak pernah berbohong ya, seumur hidup beliau. Nah, termasuk janji yang tadi ya, yang saya sebut di awal, la yablughu hadzal amru ma balaghahu laila wa nahar, akan sampai agama ini ke sebuah tempat yang di sana sampai siang dan malam. Nah, saat itu umat Islam mungkin tidak kepikiran gitu ya. Dulu Nabi saat menggali parit dalam perang Khandaq, ya saya pernah bahas ya. Beliau mengatakan ketika beliau cangkul kena batu keluar cahaya, kata beliau, utitu mafatiha al-Yaman, aku mendapat kunci-kunci istana Yaman, kata beliau. Beliau cangkul lagi, aku diberikan kunci-kunci istana di Persia. Beliau cangkul lagi, aku mendapatkan kunci-kunci istana di Busro, di wilayah Syam. Umat Islam langsung terinspirasi gitu ya. Dan ternyata janji itu benar gitu ya. Ada sahabat yang dia mendengar langsung ketika Nabi mengatakan itu, ya kita akan membuka istana-istana Persia, akan dinafkahkan harta kaisar Persia untuk berjihad di jalan Allah. Nah, dia yang mendengar itu ikut membuka Persia misalnya. Ternyata benar janji Nabi gitu ya. Nah, yang dulu umat Islam itu kecil ya, ternyata benar bisa membuka Konstantinopel. Nah, kota terbesar di Romawi Timur gitu ya. Nah, janji satu lagi belum nih hadirin sekalian. Kan di hadisnya dua ya. Ayul Madinatain tuftahu awalan. Di antara dua kota besar Romawi mana yang dibuka dulu, Roma atau Konstantinopel? Nabi bilang, "Latu tangan Konstantinopel dibuka" gitu ya. Tapi yang Roma ini belum kan? Pertanyaannya apakah akan dibuka gitu ya. Nah, jika kita lihat sejarah, kebenaran janji Nabi ini akan dibuka. Tapi kita tidak tahu kapan gitu ya. Nah, karena ketika Sultan Muhammad Al-Fatih beliau masih hidup, beliau juga mencoba membuka Roma sebenarnya ya. Tapi takdir berkata lain, beliau wafat sebelum itu berhasil. Jadi beliau sudah mulai masuk ke Italia. Jadi sebagian Italia sebenarnya sudah masuk ke wilayah Islam ya. Nah, cuman kemudian akhirnya mundur lagi, beliau wafat. Begitu Sultan Muhammad wafat, itu Eropa berpesta ya sekalian. Eropa tasyakuran gitu ya, senang mereka. Karena mereka sudah takut itu, pausnya sudah ketir ya, sudah ketar-ketir gitu ya. Takut diserang umat Islam. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana kita membuka Roma nih sekalian? Ini kan Konstantinopel sudah dibuka gitu ya. Ini menarik hadirin sekalian. Beberapa tahun kemarin saya baca sebuah penelitian yang ditulis Alexander Rostan dan Pierre Rostan. Dia mencoba mengkalkulasi perkiraan populasi umat Islam di Eropa dalam 1-2 abad ke depan. Nah, yang menarik hadirin sekalian, ya saya mungkin pernah bahas ini juga ya. Orang Eropa itu populasinya sekarang menurun dari tahun ke tahun. Kenapa? Sebagian tidak mau menikah, sebagian tidak mau punya anak, sebagian lain LGBT. Ya laki-laki nikah sama laki-laki, ya nggak bisa punya anak gitu. Perempuan nikah sama perempuan. Akhirnya apa sekalian? Populasi menurun. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari imigran dari seluruh dunia, termasuk dari dunia Islam. Maka datanglah imigran ya, dari Afghanistan, dari Suriah, dari Irak ya, negara-negara yang sedang konflik, dari Libya gitu ya. Nah, ketika mereka sampai ke Eropa, mereka dapat subsidi nih, ya. Jadi mereka punya subsidi buat orang-orang yang mau berkeluarga, yang mau punya anak dapat subsidi. Akhirnya mereka berkeluarga, berkembang biak, ya. Dan menurut penelitian tersebut, jumlah penduduk umat Islam itu bertambah terus. Nah, karena rata-rata keluarga di sana punya anak sekitar 3. Nah, sedangkan rata-rata orang Eropa itu punya anak 1 dan sebagian tidak menikah gitu ya. Akhirnya populasi orang Eropa menurun, populasi orang Islam meningkat, ya. Dan menurut penelitian ini, jika ini berlanjut, meskipun tanpa perubahan apapun ya, angka yang sekarang digunakan diproyeksikan beberapa puluh dan ratus tahun ke depan, negara-negara Eropa sebagian yang besar-besar itu akan berubah jadi mayoritas Islam, bahkan tanpa perang. Dan disebutkan dengan jelas di situ ya,
Inggris akan menjadi mayoritas Islam, Prancis akan menjadi mayoritas Islam, Italia akan menjadi mayoritas Islam, bahkan Swedia akan menjadi mayoritas Islam. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ya, mungkin kita sudah tidak ada saat janji itu terwujud gitu ya. Karena itu proyeksinya 200 tahun. 2100 sekian gitu ya. Yang paling cepat itu kalau nggak salah 2085 kalau nggak salah ya. Saya lupa negara apa itu. Iya, mungkin kita sudah almarhum ini. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya. Iya, demikian hadirin sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Annal ardha yarithuha ibadiyya as-salihun." Bahwa bumi akan Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, bisa jadi ya hadirin sekalian ya. Nah, jadi kan menjadi soleh itu kan sederhana ya. Soleh kan ikutin aja aturan Islam gitu ya. Ternyata tumbuh gitu ya, populasi tumbuh bertahan. Bahkan dalam kajian demografi hadirin sekalian, orang-orang Eropa sekarang sedang memprediksi ya, bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan yang akan mendominasi dunia selain India dan Cina. Cina kan sudah mulai menyusut ya populasinya. India masih naik nih. Selain India adalah Afrika. Kenapa? Karena Afrika itu sistem keluarganya masih kuat. Nah, jadi mereka masih percaya pada sistem keluarga dan populasinya bertumbuh. Nah, negara dengan pertumbuhan populasi terbesar di dunia saat ini ada di Afrika. Salah satunya negara Niger. Nah, kalau hadirin sekalian pernah dengar negara Niger, tetangganya Nigeria, di mayoritas Islam. Sampai sekarang satu keluarga rata-rata 7 anak, tertinggi di dunia. Efeknya apa hadirin sekalian? Nah, karena populasi yang lain pada menyusut, termasuk di Indonesia ya. Rata-rata Indonesia ini keluarganya anaknya 2. Bener nggak? Silakan coba pelajari sendiri gitu ya, survei. Menurut statistik saya baca rata-rata 2. Nah, kita sudah ya stabil lah ya. Kalau di dalam kajian demografi ini yang ideal memang replacement ya. Jadi penggantian 2 jadi 2 gitu ya. Jadi secara ekonomi dia akan stabil. Nah, kalau kurang dari itu dia bisa menyusut. Nah, seperti yang kasus di Eropa, Jepang ya. Nah, tetangga kita Singapura itu rata-rata anaknya 1. Jadi kalau diproyeksikan ke depan dia bisa menyusut kecuali dengan bantuan imigran. Nah, maka mereka butuh tuh imigran dari Indonesia ya, dari India, Bangladesh. Nah, kalau enggak mereka kolaps peradabannya. Nah, demikian. Nah, orang Afrika ini menariknya, Afrika itu satu-satunya benua yang mayoritas Islam. Asia, Eropa ya, benua lain tidak ada yang mayoritas Islam kecuali benua Afrika. Nah, ini fakta menarik ya. Dan nanti orang-orang Afrika ini karena populasinya besar ya, dia akan mencari kehidupan mau keluar. Ya ke Eropa ya ke Amerika ya. Nah, kebetulan kan sudah ada kan keturunan Afrika yang jadi presiden di Amerika ya. Mungkin akan lebih banyak nanti di masa depan gitu ya, karena pergerakan demografi yang seperti itu. Ya, itu hadirin sekalian. Nah, ternyata janji Nabi sedikit demi sedikit jadi kenyataan gitu ya. Jadi kenyataan. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh menyerah gitu ya. Nah, untuk sesuatu yang mulia, para sahabat ya, para pejuang terdahulu mereka tidak menyerah. Bahkan siap mati ya demi impian yang itu merupakan kebaikan. Ya, seperti kata Sultan Muhammad ya, saya akan mati ya, saya akan membuka Konstantinopel atau saya mati di depan gerbangnya gitu. Ini kan sudah puncak perjuangan yang tidak menyerah gitu ya. Ya, bagaimana umat Islam itu mengejar impian yang besar gitu ya, dan tidak menyerah. Nah, ini pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari keteladanan Sultan Muhammad ya, dan para pejuang saat itu. Jadi bukan Sultan Muhammad saja hadirin sekalian. Mungkin yang kita dengar nama Sultan Muhammad ya.
tapi puluhan ribu, ya ratusan ribu umat Islam yang mendukung beliau, yang gugur, ya. Itu jumlahnya bisa puluhan ribu dalam proses pembukaan Konstantinopel itu ya. Nah, yang ketiga mungkin yang penting juga adalah inovasi gitu ya. Inovasi. Jadi bagaimana Sultan Muhammad ini dia tidak puas dengan satu cara gitu ya. Dia coba banyak cara. Nggak bisa pakai meriam biasa, pakai meriam raksasa gitu ya. Nggak bisa lewat darat, coba lewat laut gitu ya. Kapalnya nggak bisa lewat laut, lewat darat sekalian gitu ya. Dipaksa naik gitu ya. Nah, nggak bisa lewat atas, lewat bawah, lewat terowongan gitu ya. Nah, jadi bagaimana inovasi ini digunakan? Nah, jadi teknologi perang terbaik ya, teknologi perang terbaru digunakan untuk kemajuan dan juga kemaslahatan umat Islam. Ya, demikian hadirin sekalian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kajian kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kalau teman-teman mau mengulang video ini, saya sebenarnya bikin video tentang Konstantinopel 3 kali ya hadirin sekalian. Tapi yang video pertama itu ini yang paling viral sebenarnya ya. Tapi karena saya bikinnya dari adaptasi video bahasa Arab, banyak gambar saya ambil dari dia, dari namanya Muhammad Rosyad, orang Mesir. Dia bikin channel YouTube bagus sekali. Materinya saya ambil, kemudian gambar-gambarnya sebagian saya ambil dari beliau. Akhirnya dia minta keuntungan gitu. Dan cari keuntungan karena saya kan sudah monetisasi ya. Dia minta cari keuntungan, akhirnya saya sudah kirim sebagian cari keuntungannya. Cuman karena channel saya ini kan videonya banyak gitu ya. Gak cuma dari dia materinya, banyak juga dari saya sendiri. Akhirnya saya sulit nih untuk mengalokasikan keuntungan buat dia. Tapi kalau saya tampilkan terus, saya juga merasa zalim juga terhadap dia ya. Maka videonya saya tarik, saya pindahkan ke channel lain yang khusus dari materi channel dia. Saya khususkan. Tapi sampai sekarang saya udah jarang upload, jadi nggak berkembang channelnya. Akhirnya saya bikin versi baru. Sudah ada 2 yang versi baru. Yang pertama di channel yang lama ya, channel saya Izdian Mutakin Izdian Mutakin. Itu sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi channel saya yang lama ini diblokir monetisasinya teman-teman. Ibu-ibu sekalian, diblokir monetisasinya karena saya sering membahas video tentang Hamas. Jadi saya dianggap mendukung teroris gitu ya. Padahal kebalik ya. Yang teroris yang sono gitu. Saya yang diblokir. Ya ini masalah kita ya sekalian. Kita tergantung dengan teknologi Amerika. Sedangkan Amerikanya sendiri menjajah dunia Islam gitu ya, terutama di Palestina. Akhirnya saya bikin channel baru. Di situ saya bikin video baru. Ya, kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkapnya ya, karena mungkin ada beberapa hal yang saya lupa kadang. Di situ lebih lengkap di channel Izdian Mutakin, IZDIAN. Udah pada subscribe semua belum ini? Iya, jadi judulnya Konstantinopel. Iya, jadi semua murid saya, kebetulan saya ngajar di Aliyah, Manfaat Jakarta di Jakarta Selatan. Itu semuanya saya wajibkan subscribe. Ya, hukumnya fardu ain. Nggak boleh diwakilin gitu. Boleh gitu. Ya, jadi alhamdulillah berkat murid-murid saya inilah saya dapat subscriber ya ibu-ibu ya. Termasuk ibu-ibu ini lah ini yang jadi menambah angka subscriber. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.